horor plastiknya. Sebelumnya lah ya, sebelumnya kita baru bertemu di proyek Susana yang kedua kemarin. Tapi kalau yang ketiga ini lebih memudahkan untuk berinteraksi karena memang ya as we know Reza sudah sangat-sangat ya mumpuni lah ya gitu. Jadi enak gitu komunikasi kita, bahasanya sama dan kita diskusinya sama. Tapi waktu syutingnya Reza lebih pendek dibandingkan saya. Dan juga nah itu dia. Gitu, jadi dalam artian pendek karena memang durasi syuting days-nya lebih banyak saya. Jadi ketemu beliau nggak sampai habis. Jadi itu kayak Reza jangan pergi dong. Gitu. Memudahkan sekali sih. Jadi aku happy banget dipasangkan kembali dengan Reza. Dan juga kalau Mbak Jenar pertama kali, dan aku juga banyak sinian dengan Mbak Jenar, aku sangat-sangat ini ya, adore her. She's such a great, very amazing. Jadi aku senang dihadapkan dengan banyak-banyak cast yang luar biasa dan sangat membantu proses ini menjadi seamless. Alhamdulillah tidak ada kendala besar. Kita syuting days-nya lebih singkat dibandingin yang pertama dan yang kedua. Kami hanya di 30 sekian hari, yang kedua 50 sekian hari, yang pertama 60 sekian hari. Jadi semakin isi semakin pendek, jadi enak. Aku sempat kayak, wah 50 hari lagi nggak sih? 50 hari lagi nggak sih? Karena capek kan. Tapi kebagiannya 30 sekian hari, jadi alhamdulillah. Yang kedua tadi Bang Kino, sutradaranya kan sekarang saat ini lukis. Sempat jumpa dengan Bang Kino itu waktu masih jadi Astrada di film Aku Ruang itu 2006 2005 ya kalau nggak salah. Beliau masih bekerja sebagai Astrada. Setelah berapa puluh tahun kemudian, 11 tahun kemudian baru ketemu lagi dan dia sudah menjadi seorang director. Menurut aku kelebihan dari seorang director yang berawal dan berangkat dari Astrada itu sangat menyenangkan karena timetable-nya sebagai seorang Astrada yang biasa menjaga waktu, dia tidak hanya waktu dan juga menjaga semua itu kan diatur sama Astrada. Jadi enak banget gitu, semuanya cepat. Nah itu menjadi juga iya mungkin kayaknya. Jadi itu yang membuat prosesnya jadi cepat gitu. Jadi kita jelas nyampe ke lokasi gitu. Saya cuma butuh kamu sekian shot gitu. Proses itu jadi menyenangkan gitu. Jadi ini adalah kalau di film lama itu dia jadi katemi. Ya, yang dicari kan sebenarnya kateminya gitu. Menghidupkan katemi kembali ini yang ya kita nonton lagi, kita bagaimana si katemi ini bertransformasi dari seorang gadis desa dan melalui proses problem atau bisa dibilang perjalanan batin yang mengakibatkan dia melakukan suatu hal yang besar gitu. Jadi si kateminya ini, tapi mungkin di IP ini yang kita ingin hidupkan adalah Susana. Jadi namanya dia adalah Susana, tapi bukan dia hidup. Jadi ini menarik ya. Jadi harus dibedakan karakter sama orang asli. Iya. Off-screen-nya Susana itu yang bukan kita cari, tapi on-screen-nya. Jadi itu, jadi aku sama Reza tuh sempat kayak Ngulik panjang di situ ya, iya, gitu. Karena lebih gampang membaca skrip adalah seseorang yang tidak pernah ada gitu. Jadi proses imajinasinya kan bisa lebih kayak gitu. Pada saat kita sudah punya benchmark dan oke, boleh ditendang. Yang kedua kita punya Pak Jenar. Dimakan karena satu makan semua harus makan. Ngomong ini memang banyak bunga dan kembang. Bukan ada untuk lagi. Manggil.
Oke, terus mau kemana nih? Keder. Ada ketawa. Selanjutnya ada Dede Kardia. Itu dong jalannya dong. Nah. Goyangan lehernya dong, lehernya. Nah. Salto dong. Mas, ke situ. Mas ini Mas. Selanjutnya kita punya Namanya cuma kayak lalat di sini. iya Milana dipikirkan Sundel Bolong. Oh, Sundel Bolong. Coba kasih lihat ada. Kasih lihat dong. Oh. Sundel Bolong. Oke. Nah, ketawa aja. Sudah di Yono nih. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Yang ketiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang keenam. Wah, teman-temannya semua. Ketujuh. Sepi. Ini susananya Kesan. kurang ngisi. Iya. Yang ke-8. Yang ke-9. Bingung ya. Tiga, berarti lagi kalau bak tiga. Ya Allah, ini dari tadi ngomong polusi dia. Ini. Silakan pilih tiga. Oke, yang pertama berdasarkan tadi tepuk tangan terbanyak jatuh kepada nomor 2. Yang kedua. Dilanjutkan tepuk tangan terbanyak adalah yang tadi sudah bolong. Dan yang ketiga akhirnya terpilih yang paling niat menjadi Giboro. Yang tiga boleh di tengah-tengah sini. Siap. Boleh di sini. Gak sini aja deh. Untuk selamat atas peluncuran teasernya. Ya. Biar rata. Oke. Oke, ya pastinya senang banget hari ini bisa kita launch official teaser trailer kita di Comic-Con, Indonesia Comic-Con, yang kita tahu memang kalau kita bicara soal pop culture, kita bicara soal ya komik itu udah identik dengan ya pop culture lah ya, bisa dibilang. Dan kita inginnya bahwa IP Susana dan Universe ini bisa terus berkelangsungan dan menjadi satu icon IP yang selalu ditunggu ke depannya, terutama untuk pecinta Susana dan juga horror klasik ya. Tadi setelah pemutaran trailernya mungkin ada yang baru sekali ini upgrade make upnya lebih mirip sekali dengan Susana dari Susana 1 dan 2. Memang kerja keras ya untuk mendapatkan make up yang tepat ya. Aku nggak mau bilang harus mirip dan harus sama ya, karena aku nggak mau ngelihat persepsi bahwa Susana itu harus sama plot dengan Bunda Susana. Karena kan yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana legacy dari beliau yang sudah membuat begitu banyak icon horror klasik Indonesia ini bisa terus diingat dan dikenal. Jadi kan aku pengennya kasih tahu bahwa ini bukan lomba mirip-miripan, ini bukan mengejar harus sama kayak Bunda Susana, nggak bisa sampai kapan sampai mau ada pengganti satu keluarga terus juga beliau ada Susana dan dimainkan oleh si artis. Ini kan yang kita ingin bangun adalah universe dan juga IP dari Susana itu sendiri. Kalau nggak salah, kalau sempat ada posting ya sana. Iya. Kenapa pemerintah langsung duluan dulu yang rilis sama ini? Bisa diceritakan. Mungkin maksudnya cukup perfeksionis ya. Jujur, aku
waktu aku terima skrip Santan Dua Fajar Susah ini, itu draftnya udah banyak banget. Artinya beliau benar-benar ingin membuat satu cerita yang mungkin lebih baik lah, lebih bagus dan lebih perfect yang sebelumnya. Mungkin dia udah belajar. Kemudian